Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSN SD part 3, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Nah, pertanyaan pada nomor 11, kita baca dulu soalnya, yaitu Ayah Eko bekerja di kantor dari Senin sampai Jumat dan pulang pergi ke kantor naik angkutan umum dengan biaya perharinya 60.000. Pada hari Senin, biaya perjalanan Ayah Eko lebih mahal 12.500 daripada hari biasanya. Dalam 1 bulan atau 30 hari, biaya paling sedikit yang harus dibayarkan Ayah Eko adalah, nah di sini diberikan catatan bahwa selama 1 bulan tidak ada hari libur, selain Sabtu dan Minggu. Nah, jadi untuk cara menyelesaikan soal tersebut, kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Nah, yang diketahui pada soal itu, Ayah Eko bekerja pada hari Selasa sampai Jumat dengan biaya angkutan umumnya yaitu 60.000 per harinya. Dan yang kedua itu diketahui bahwa Ayah Eko bekerja pada hari Senin dengan biaya angkutan umumnya lebih mahal 12.500, artinya 60.000 ditambah 12.500. Jadi biaya angkutan umum pada hari Senin yang Ayah Eko keluarkan yaitu sebesar 72.500. Nah, ditanya dalam 1 bulan atau 30 hari, biaya paling sedikit yang harus dibayarkan Ayah Eko adalah, nah jadi kita harus mencari biaya paling sedikit nih. Nah, karena yang ditanya itu biaya paling sedikit, maka kita harus memaksimalkan hari libur, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi kita harus memperbanyak jumlah hari liburnya si Ayah Eko nih, karena kita ya paling sedikit. Nah, kita bisa buat ilustrasi kalendernya. Jadi kita mulai tanggal 1-nya itu di hari Sabtu dan tanggal 2-nya di hari Minggu, agar kita bisa memaksimalkan hari libur Ayah Eko ini dalam sebulan itu ada 5 minggu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini hari Senin itu kan paling mahal 72.500 kan. Kita kali 4. Kenapa kali 4? Karena di sini Seninnya ada 4 kali nih. Pada tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, dan tanggal 24. Lalu yang kedua, hari Selasa sampai Jumat, berarti kan 16 dikali 60.000. 16 itu dari sini, dari 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali 4, 16 dikali 60.000. Karena diketahui bahwa biaya angkutan umum pada hari Selasa sampai Jumat yaitu 60.000. Jadi 16 dikali 60.000 menghasilkan 960.000. Nah, jadi kita bisa mengetahuinya di sini total biaya paling sedikit selama 1 bulan yang harus dibayarkan Ayah Eko itu berapa. Nah, ya udah kita jumlahkan aja biaya hari Senin dalam 1 bulan ini dan biaya angkutan umum pada hari Selasa sampai Jumat pada 1 bulan yang kita mulai bulannya ini tanggal 1-nya pada hari Sabtu. Jadi totalnya itu 290.000 ditambah 960.000 menghasilkan 1.250.000. Nah, jadi kita sudah ketemu nih biaya paling sedikit yang harus dibayarkan Ayah Eko, yaitu 1.250.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Kita baca dahulu soalnya, yaitu Ibu Ani membeli 3 jenis pakaian, yaitu kaos, kemeja, dan celana. Ibu Ani membayar sebesar 1.400.000 rupiah untuk membeli 3/4 lusin kaos, setengah lusin kemeja, dan 1/4 kodi celana.
Jika harga satu celana 2 kali lipat harga satu kaos dan total harga setengah lusin kemeja sama dengan total harga 3/4 lusin kaos, maka perbandingan harga satu kaos, satu kemeja, dan satu celana adalah. Nah, yang diketahui pada soal itu, yang pertama si Ibu Ani membeli 3 jenis pakaian, yaitu kaos, kemeja, dan celana. Lalu diketahui di sini bahwa Ibu Ani ini membeli 3/4 lusin kaos, ditambah setengah lusin kemeja, lalu ditambah seperempat kodi celana. Nah, ini kita bisa sederhanakan di mana 3/4 lusin kaos itu kan berarti sama aja 3/4 dikali 12 karena kan satu lusin itu eee, sebanyak 12 kan. Jadi 3/4 dikali 12 hasilnya 9. Maka 3/4 lusin kaos itu sama dengan 9 pieces kaos, kayak gitu. Lalu setengah lusin kemeja. Berarti setengah dikali 12 sama dengan 6. Berarti si Bu Ani ini membeli sebanyak 6 pieces kemeja. Lalu di sini diketahui juga seperempat kodi celana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kodi itu eh, jumlahnya yaitu 20 pieces. Jadi kita bisa kalikan saja seperempat dikali 20 menghasilkan 5. Berarti si Ibu Ani ini membeli 5 kodi celana. Nah, totalnya itu diketahui Rp1.400.000. Yang ketiga, diketahui bahwa satu pieces celana itu harganya 2 kali lipat dari harga kaos. Dan diketahui juga di sini bahwa harga setengah lusin kemeja itu sama aja kayak harga 3/4 lusin kaos. Nah, ditanya perbandingan harga satu kaos, satu kemeja, dan satu celana. Nah, dalam konsep matematika, kita bisa memisalkan dulu nih per itemnya. Misalkan di sini kaos kita misalkan dengan variabel X, kemeja variabel Y, dan celana variabel Z. Berarti kan ini 9 pieces kaos kita bisa ubah menjadi 9X. Karena kaos kita ubah menjadi variabel X. Lalu 6 pieces kemeja itu kita bisa ubah menjadi 6Y. Karena harga kemeja kita ubah menjadi variabel Y. Lalu 5 pieces celana kita bisa ubah menjadi 5Z. Karena harga celana itu kita ubah menjadi variabel Z. Nah, berarti bentuk matematikanya itu yaitu 9X ditambah 6Y ditambah 5Z sama dengan 1.400.000. Nah, lalu yang kedua, yang diketahuinya itu kan harga satu pieces celana sama dengan 2 kali harga satu pieces kaos. Berarti di sini kan satu pieces celana itu sama aja kayak si variabel Z dikali 1. Berarti kan Z sama dengan 2 kali X. Nah, 2 kali X itu ini kan 2 kali satu pieces kaos. Satu pieces kaos itu sama aja kayak variabel X. Jadi Z sama dengan 2X. Lalu harga setengah lusin kemeja sama dengan harga 3/4 lusin kaos. Tadi kan sudah diketahui ya bahwa setengah lusin kemeja itu sama dengan 6 pieces kemeja. Lalu 3/4 lusin kaos itu sama dengan 9 pieces kaos. Nah, berarti kita bisa ubah ke dalam bentuk matematika, yaitu 6Y sama dengan 9X. Nah, Y ini bisa kita ubah bentuk matematikanya menjadi Y sama dengan dalam bentuk aljabar, berarti Y sama dengan 9 dibagi 6. Karena ini di sini jadi dibagi 6, berarti kan 9 per 6X. Nah, 9 per 6X ini bisa kita sama-sama bagi 3, itu menghasilkan 3 per 2X. Nah, berarti Y sama dengan 3 per 2X, di mana berarti dibacanya itu harga kemeja sama dengan 3 per 2 harga kaos, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan, kita substitusikan
Tadi kan, kita sudah mempunyai bentuk ekspresi matematikanya kan, bahwa 9x ditambah 6y ditambah 5z sama dengan 1.400.000. Nah, 9x ditambah tadi kan y, nilai y itu sudah diketahui kan bahwa si y sama dengan 3/2x. Nah, ini bisa kita substitusikan ke dalam 6Y ini. Berarti 9x ditambah 6 dikali 3/2x ditambah 5 dikali 2x. Nah, 2x ini diketahui dari ini, dari bahwa variabel z itu sama dengan 2x. Jadi nilai z ini kita substitusikan dengan 2x. Berarti 9x ditambah 6 dikali 3/2x ditambah 5 dikali 2x sama dengan 1.400.000. Nah, sama dengan 9x ditambah 9x itu dari sini 6 dibagi 2 itu 3, maka menghasilkan 3 dikali 3x yaitu 9x. Lalu ditambah 5 dikali 2x, berarti kan 10x. Nah, ini sama dengan 1.400.000. Nah, ini kita jumlahkan karena variabelnya sama-sama x, jadi kita bisa langsung jumlahkan. Berarti 9 ditambah 9 ditambah 10 menghasilkan 28x. 28x sama dengan 1.400.000. Lalu X berarti 1.400.000 dibagi dengan 28. Hasilnya itu 50.000. Nah, tadi kan kita memisalkan si X ini harga kaos kan. Berarti di sini sudah diketahui bahwa harga kaos satu piecesnya itu yaitu sebesar Rp50.000. Sehingga kita bisa mencari harga kemeja dan harga celana. Yaitu caranya dengan kita substitusikan si nilai X ini atau nilai harga kaosnya. Berarti kan diketahui Z sama dengan 2X. Berarti sama dengan 2 dikali 50.000. Karena si X-nya ini kali 50.000. Berarti kita substitusikan 2 dikali 50.000 menghasilkan 100.000. Nah, 100.000 ini berarti dia merupakan harga satu pieces celana. Lalu kita bisa cari harga kemeja. Berarti kan sini diketahui Y sama dengan 3/2X. Nah, bisa kita substitusikan nilai X-nya menjadi 3/2 dikali 50.000. Menghasilkan 75.000. Nah, di sini berarti Y sama dengan 75.000 atau harga kemeja yaitu 75.000 per pieces. Maka kita bisa lihat perbandingan X dibanding Y dibanding Z. Nah, kita substitusikan X banding Y banding Z berarti 50.000 dibanding 75.000 dibanding 100.000. Nah, kita sama-sama bagi 100, menghasilkan 50 banding 75 banding 100. Lalu kita sederhanakan lagi dengan dibagi 25. Berarti 50 dibagi 25 menghasilkan 2, 75 dibagi 25 menghasilkan 3, dan 100 dibagi 25 menghasilkan 4. Jadi, perbandingan harga kaos, harga kemeja, dan harga celana yaitu 2 banding 3 banding 4. Lalu kita bisa ke soal selanjutnya. Soal nomor 13, yaitu jika masing-masing huruf A sampai Z berpasangan dengan bilangan asli, contoh A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan seterusnya, maka jumlah angka pada kalimat aku suka matematika adalah. Nah, ini kita bisa urutkan dulu nih teman-teman, langkah pertamanya, karena kan di sini diketahui ada clue-nya nih huruf A sampai Z kan. Berarti, nah, jadi kita bisa tuliskan terlebih dahulu huruf A sampai Z. Nah, di sini juga diketahui bahwa nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan seterusnya. Berarti itu mengartikan bahwa A ini urutan pertama A1, B sama dengan 2, berarti C sama dengan 3, dan seterusnya hingga Z sama dengan 26. Nah, langkah selanjutnya itu kita bisa
menjumlahkan angka pada kata yang pertama, yaitu kata aku, di mana kata aku ini terdiri dari 3 huruf, yaitu A, K, dan U. Di sini kan berarti A itu sama dengan 1, ya kan? Lalu K ini sama dengan 11, U sama dengan 21. Jadi kita bisa jumlahkan nih, 1 ditambah 11 ditambah 21, menghasilkan 33. Nah, pada kata kedua, yaitu kata suka, berarti kan ini terdiri dari huruf S yang sama dengan 19, U sama dengan 21, K sama dengan 11, dan A sama dengan 1. Nah, kita bisa jumlahkan berarti 19 ditambah 21 ditambah 11 ditambah 1 itu menghasilkan 52. Lalu pada kata matematika. Nah, matematika ini terdiri dari huruf M itu sama dengan 13, A sama dengan 1, T sama dengan 20, E sama dengan 5, M lagi itu sama dengan 13, A sama dengan 1, T sama dengan 20, I sama dengan 9, K sama dengan 11, dan A sama dengan 1. Maka kata matematika itu berarti 13 ditambah 1 ditambah 20 tambah 5 tambah 13 ditambah 1 tambah 20 tambah 9 ditambah 11 ditambah 1. Yaitu 94. Nah, jadi kita setelah kita menjumlahkan tiap kata, lalu kita bisa menjumlahkan angka pada kalimat tersebut, yaitu kalimat "Aku suka matematika" berarti 33 ditambah 52 ditambah 94, yaitu 179. Oke, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 14. Nah, nomor 14 ini terdapat soal jika 12 per 20 sama dengan A per 5 sama dengan 9 per B, maka A plus 2B sama dengan. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya bahwa 12 per 20 itu sama dengan A per 5 sama dengan 9 per B. Oke, di sini langkah pertama itu kita bisa menghitung dulu 12 per 20 sama dengan A per 5. Nah, caranya itu kita ubah penyebut A per 5 ini menjadi sama-sama 20. Berarti kan 12 per 20 sama dengan A dikali 4 per 5 dikali 4. Karena keduanya kita kali 4. Tuh, jadi menghasilkan di sini 12 per 20 sama dengan A dikali 4 per 20. Ini kan sama aja kayak di sini A dikali 4 itu kan 4A per 20. Nah, ini uh, kita hilangkan penyebutnya, berarti kan di sini 12 per 20. Kedua ruasnya tuh kita sama-sama kalikan 20. Nah, berarti 12 dikali 20. Nah, di sini juga 4A dikali 20. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Ini habis. Nah, berarti itu sama dengan 12 sama dengan 4A. Ini kita nulisnya 4A aja ya, nggak usah kali 4. Kita tulis 4A. Nah, berarti nilai A itu sama aja kayak 12 dibagi 4 sama dengan A. Berarti nilai A itu sama dengan 3. 3 sama dengan A. Kayak gitu. Lalu kita bisa cari nilai B-nya. Tadi kan nilai A-nya sudah ketemu ya. Nilai A itu sama dengan 3. Nah, kita bisa cari nilai B-nya. Berarti 12 per 20 sama dengan 9 per B. Nah, sama caranya kita bisa kita ubah dulu penyebutnya. Nah, kalau di sini kan penyebut yang kita ubah itu di A per 5.
Nah, kalau di sini itu kita bisa ubah penyebut, kita bisa kecilin gitu, sederhanakan dengan sama-sama dibagi 4, yang 12/20-nya. Nah, jadi 12 dibagi 4 per 20 dibagi 4 sama dengan 9 per B. Maka 3/5 sama dengan 9 per B. Nah, 3/5 ini bisa kita ubah lagi. Bisa kita sama-sama kali 3. Jadi 3 kali 3 per 5 kali 3 sama dengan 9B. Nah, berarti di sini kan 3 dikali 3 itu 9 per 15. Nah, kenapa diubah sama-sama dikali 3? Karena biar pembilangnya itu sama-sama 9. Gitu. Jadi, menghasilkan 9 per 15 sama dengan 9B. Nah, ini bisa kita kali silang aja nanti. Jadi 9B sama dengan 9 dikali 15. 135. Nah, berarti B itu sama aja 135 dibagi 9, yaitu B sama dengan 15. Nah, kita sudah dapat nilai A sama nilai B. Nah, jadi nilai A-nya itu sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan 15. Nah, kita bisa substitusikan aja nih ke yang diketahuinya, yaitu A ditambah 2B. Berarti kan nilai A itu sama dengan 3, kita substitusikan ke sini. Lalu 2 dikali B, berarti 2 dikali 15, sama dengan 3 ditambah 30, sama dengan 33. Jadi hasil A ditambah 2B itu 33. Selanjutnya, nomor 15. Di sini perhatikan pola gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada persegi 6. Ya, di sini ada pola persegi 6. Pola yang pertama itu segi namanya 1, lalu pola yang kedua itu ada 7, dan pola yang ketiga itu ada sebanyak 19 persegi 6. Nah, kita disuruh menghitung banyaknya segi 6 pada pola kelima. Nah, ini kan pola ke-1, kedua, ketiga. Nah, nanti kan di sini ada pola keempat, pola kelima. Nah, kita suruh cari banyaknya segi 6 pada pola kelima ini. Nah, berarti kita bisa tulis nih pola bilangannya, kita ubah bentuknya. Jadi kan pola 1 itu ada 1, pola 2 itu sebanyak 7, kita tulis 7, lalu pola ketiga itu ada 19. Nah, jarak dari 1 ke 7 itu kan ditambah 6. 7 ke 19 itu ditambah 12. Nah, jarak dari 6 ke 12 itu kan berarti sama sama ditambah 6. Nah, berarti pola seterusnya seperti itu. Berarti 12 ditambah 6. Berarti di sini harus ditambah 18. Artinya, berarti 19 harus ditambah dengan 18 untuk pola keempatnya. Berarti menghasilkan 37. Lalu untuk pola kelima, itu 18 ditambah 6. Berarti 24. Nah, di sini mengartikan bahwa pola keempat, yaitu 37, harus ditambah sebanyak 24. Nah, nanti hasilnya itu 61. Jadi banyaknya segi 6 pada pola kelima adalah 61. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Terdapat sebuah segitiga ABC, sisi AC dan sisi BC itu merupakan kongruen. Jika uh, ABC, jika luas ABC itu 36 cm, maka luas yang tidak diarsirnya ini berapa? Jadi
terdapat 3 segitiga kan di sini ada 1, 2, 3. Nah, sehingga luas segitiga keseluruhan itu dibagi dengan banyaknya segitiga. Nah, karena diketahui bahwa luas yang diarsir ini 36 cm dan terdapat 3 buah segitiga, nih segitiga pertama, segitiga kedua, dan segitiga ketiga. Itu berarti 36 dibagi 3 sama 1. Nah, itu menghasilkan satu segitiga nih. Lalu, di sini um, AC dan BC dibagi AC, sisi AC dan BC merupakan bagian dari ketiga sisi yang kongruen. Nah, berarti di sini AC dan BC itu merupakan segitiga yang kongruen. Jadi AC ini nih, nah kayak gini. Ini kita bisa potong nih AC kayak gini. Nah, itu dia ini kan segitiga pertama. Nah, berarti 12 dibagi 3, 9, 4. Nah, 12, 12, 12 kan. Jadi luas yang diarsir yaitu 12 ditambah 12 ditambah 4. 4 itu dari ini nih, segitiga ini. Nah, hasilnya itu 28 cm persegi. Lalu lanjut soal nomor 17. Pada pertandingan sepak bola, suatu klub sepak bola akan memperoleh nilai 3 jika dia menang, memperoleh nilai 1 jika seri, dan nilai 0 jika kalah. Jika selama 25 kali pertandingan PSOSN pernah seri dan memperoleh skor 48, maka klub PSOSN paling sedikit memperoleh kekalahan berapa kali? Nah, diketahui di dalam soal ini kita tulis dulu, itu menang mendapatkan 3 poin, sering mendapatkan 1 poin, dan kalah mendapatkan 0 poin. Lalu ditanya paling sedikit memperoleh kekalahan itu berapa kali? Dengan cara percobaan dengan meminimalkan kekalahan. Nah, ini kan diketahui jika selama 25 kali kan. Nah, kita minimalkan nih si kekalahannya itu. Berarti kalau 25 kali, kalau menangnya itu 9, berarti seringnya 16, kalahnya kan 0. Nah, itu totalnya 43 poin skornya. Nah, kalau menangnya 10, berarti kan seringnya 15, kalahnya 0. Itu total nilainya 45. Kalau menangnya 11, seringnya itu 14, berarti kan kalahnya 0. Itu menghasilkan nilai 47. Lalu, jika menangnya 13 kali, seringnya 12, dan kalahnya 0, maka menghasilkan nilai sebanyak 49. Dan di sini kita coba lagi nih, jika menangnya itu sebanyak 12 kali, seringnya sebanyak 12, berarti kan sisa 1. Yang 1 ini kalahnya, berarti dia akan menghasilkan nilai 48. Sehingga kemungkinan paling sedikit PSOSN kalah adalah 1 kali dengan 12 seri dan 12 menang sehingga menghasilkan nilai 48. Sama seperti yang diketahui nih. Nah, pernah seri dan menang dan sama seperti diketahui soal pernah seri dan memperoleh skor 48. Jadi, klub PSOSN paling sedikit memperoleh kekalahan 1 kali untuk menghasilkan nilai 48. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 18. Dodi, Endang, Fahmi, dan Gafis berlomba melempar batu. Hasil perlombaan diperoleh 5% lemparan Endang lebih jauh dari lemparan Dodi. 8% lemparan Fahmi lebih dekat dari lemparan Dodi. Dan 10% lemparan Gafis lebih jauh dari lemparan Dodi. Jika rata-rata jarak lemparan mereka 305,25 desimeter, maka jarak lemparan Gafis adalah, nah kita misalkan dulu si nama-nama ini ya. Jadi Dodi kita misalkan D, Endang E, Fahmi F, dan Gafis G. Sehingga diketahui bahwa di sini kan
hasil perlombaan diperoleh 5% lemparan endang lebih jauh dari lemparan dodi. Berarti bentuk matematikanya itu E sama dengan D ditambah 5 per 100 D. Lalu berarti kita bisa cari nilai lemparan endang kan. Berarti E sama dengan D ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan juga biar sama kayak ini. Berarti 100 per 100 D ditambah 5 per 100 D. Nah, E sama dengan, nah, karena ini penyebutnya sama-sama 100, kita bisa langsung jumlahkan. Berarti E sama dengan 105 per 100 D. Lalu kita cari yang kedua, eh, lemparan Fahmi. Itu kan 8% lemparan Fahmi lebih dekat dari lemparan Dodi. Nah, kalau misalkan lebih jauh, itu tandanya penjumlahan. Kalau lebih dekat, itu tandanya pengurangan. Berarti F sama dengan D dikurang 8 per 100 D. Nah, ini kan sama aja kayak 1 dikali D kan. Nah, satunya itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Berarti F sama dengan 100 per 100 D dikurang 8 per 100 D. Karena sama-sama penyebutnya 100, bisa kita langsung operasikan pengurangan. Berarti 100 dikurang 8 itu 92, berarti 92 per 100 D. Itu untuk lemparan Fahmi. Lalu kita bisa cari lemparan Gavis. Kan diketahui 10% lemparan Gavis lebih jauh dari lemparan Dodi. Nah, ini kata kuncinya lebih jauh. Berarti kita menggunakan operasi penjumlahan. Berarti G sama dengan D ditambah 10 per 100 dikali D. Sama seperti tadi, berarti G sama dengan 100 per 100 D ditambah 10 per 100 D. Menghasilkan G sama dengan 110 per 100 D. Lalu langkah selanjutnya itu kita mencari jarak lemparan Dodi. Nah, caranya itu X bar ditambah D, salah. Caranya yaitu X bar sama dengan D ditambah E ditambah F ditambah G dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena anggotanya itu ada 4. Lalu kan di sini diketahui X barnya itu rata-rata jarak yang mereka lempar. Nah, rata-ratanya itu 305,25 desimeter. Nah, berarti kita substitusikan nih si nilai X barnya ini yaitu 305,25 sama dengan D ditambah E ditambah F ditambah G dibagi 4. Nah, ini bisa kita kali silang di sini berarti 305,25 dikali 4 sama dengan D ditambah E ditambah F ditambah G. 305,25 dikali 4 menghasilkan 1221 sama dengan nilai D tetap D karena kita akan mencari nilai ini kan, nilai si D. Berarti D tetap D, lalu nilai E ini kita substitusikan tadi di atas itu menghasilkan 105 plus 100 D. Nilai F kita substitusikan yang sudah kita ketahui itu menghasilkan 92 plus 100 D. Dan nilai G itu menghasilkan 110 plus 100 D. Kita substitusikan. Lalu 1221 sama dengan, karena ini kan sama aja kayak 1 dikali D. Berarti 100 per 100 D ditambah 105 per 100 D ditambah 92 per 100 D ditambah 110 per 100 D. Karena penyebutnya sama-sama 100, ini bisa kita langsung operasikan penjumlahan. Berarti 1221 sama dengan D ditambah 105 per 100. Nah, ini harusnya ini langsung aja ke sini. Berarti kan 1221 itu sama dengan ini kita jumlahin nih 100 ditambah 105 ditambah 92 ditambah 110 itu menghasilkan 407. Berarti 1221 sama dengan 407 per 100 D. Nah, ini sama bisa kita kali silang gitu. Jadi ke sini dibagi. Nah, anggap itu
kayak jadinya 1261 dikali 100 dibagi 407 sama dengan D. Nah, ini menghasilkan 300. D berarti nilai D ini sudah kita ketahui nih, 300. Lalu langkah yang kedua, kita mencari jarak lempar gavis. Nah, tadi kan di sini G itu sama dengan 110 ke 100 D, ya kan? Nah, karena nilai D-nya ini kita sudah dapat, yaitu 300, berarti G sama dengan 110 per 100 dikali 300. Nah, nilai D-nya kita substitusikan aja nih si 300-nya. Berarti G sama dengan 300 desimeter. Lalu, dua angka 0 ini kita bisa coret sama-sama dibagi 100, berarti kan 110 dikali 3. Nah, ini harusnya, mohon maaf teman-teman, harusnya itu 330 desimeter. Jadi, jarak lemparan gavis yaitu 330 desimeter. Nah, harusnya 330. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 19. Dalam suatu perlombaan lari pada ajang Asian Games, 10 orang pelari akan berlomba termasuk 2 orang pelari Indonesia, yaitu Ari dan Eka. Rata-rata kecepatan 10 orang pelari adalah 11 km per jam. Jika kecepatan Eka lebih lambat 3 km per jam dari kecepatan Ari, dan rata-rata kecepatan keduanya adalah 12 km per jam, maka rata-rata kecepatan dari 9 orang pelari selain Eka adalah, nah kita bisa misalkan Ari itu menjadi variabel A, Eka variabel E, dan pelari variabel P. Sehingga diketahui bahwa di sini yang pertama yaitu kecepatan Eka lebih lambat 3 km per jam dari kecepatan Ari. Nah, kalau lebih lambat, itu kita gunakan operasi pengurangan. Berarti A dikurang E sama dengan 3. Lalu nilai si variabel E-nya ini kita pindah ruaskan menjadi A sama dengan 3 ditambah E. Nah, ini bentuk matematikanya. Lalu yang kedua, rata-rata kecepatan Ali dan Eka yaitu 12 km per jam. Nah, kalau rata-rata berarti kan A ditambah E dibagi 2. Itu sama dengan 12. Ini bisa kita kali silang. Berarti A ditambah E sama dengan 24 itu dari hasil 12 dikali 2. Lalu nilai A di sini kan sudah diketahui, yaitu A sama dengan 3 plus E. Maka A di sini bisa kita substitusikan menjadi 3 plus E ditambah E, yaitu 24. Nah, 3 ditambah E itu kan sama aja kayak 1E ditambah 1E, berarti hasilnya itu 2E. Berarti 3 ditambah 2E sama dengan 24. Lalu ini 3-nya kita pindah ruaskan, berarti di sini nanti menjadi 2E 2E sama dengan 24 dikurang 3. Nah, berarti 2E sama dengan 21. Lalu nilai E-nya itu didapat dari 21 dibagi 2. Nah, menghasilkan E sama dengan 10,5. Lalu langkah yang ketiga, kita mencari rata-rata kecepatan 10 orang pelari, yaitu 11 km per jam. Berarti kan kecepatan rata-rata 10 orang pelari itu bentuk matematikanya A ditambah E ditambah P8. Karena kenapa P8? Karena dikurang Ari dan si Eka. Jadi pelarinya itu sisa 8. Jadi P8 per 10.
sama dengan 11. Nah, di sini berarti A ditambah E ditambah P8 sama dengan 110. A ditambah nilai E, ini kita substitusikan menjadi A ditambah 10,5 ditambah P8 sama dengan 110 sama dengan A ditambah P8. Nah, 110 ini kita pindah ruaskan menjadi A plus P8 sama dengan 110 dikurang 10,5. Berarti A ditambah P8 sama dengan 99,5. Nah, maka kita bisa hitung rata-rata kecepatan 9 orang pelari selain Eka. Jadi si Eka ini nggak termasuk nih ke dalam yang rata-rata kecepatan yang mau kita cari. Berarti X bar sama dengan A ditambah P8 itu kan 99,5. Berarti 99,5 dibagi 9 menghasilkan 11,0555. Itu mendekati, kita bulatkan berarti menjadi 11,06 km per jam. Jadi rata-rata kecepatan dari 9 orang pelari selain Eka yaitu 11,06 km per jam. Lanjut, soal nomor 20. Rata-rata hasil ulangan matematika dari 35 peserta didik kelas 5 SD hebat adalah 83,9. Rata-rata nilai ulangan 17 peserta didik adalah 80. Sedangkan rata-rata ulangan 13 peserta didik lainnya adalah 83. Nilai ulangan terkecil yang mungkin dari 5 peserta didik sisanya adalah, kenapa 5 peserta didik sisanya? Karena kan ini sudah diketahui jika 17 peserta didik dan 13 peserta didik. Dan jumlahnya itu ada sebanyak 35 peserta didik. Jadi yang belum diketahui itu rata-rata nilai 5 orang peserta didik ini berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus rata-rata nilai, yaitu total nilai dibagi banyaknya siswa. Nah, berarti kita ke pertama kita bisa mencari rata-rata nilai ulangan dari 35 siswa. Nah, berarti X bar sama dengan di sini X bar sama dengan N1 ditambah N2 sama dengan sampai N35. N1 ini berarti siswa yang pertama, N2 siswa kedua gitu. Sampai N35 yaitu siswa ke-35. Dibagi 35. Nah, X bar-nya ini udah diketahui nih rata-ratanya. Kalau sebanyak 35 itu 83,9. Nah, kita substitusikan. Berarti 83,9 sama dengan N1 tambah N2 sampai N35 dibagi 5. Maka sama dengan 83,9 dikali 35. Itu dari sini, kali silang. Sama dengan N1 tambah N2 ditambah sampai dengan N35. 83,9 dikali 35 menghasilkan 2936,5 sama dengan N1 tambah N2 sampai N35. Lalu yang kedua kita mencari rata-rata nilai ulangan 17 peserta didik. Sama caranya seperti yang tadi, itu kita menggunakan rumus X bar sama dengan N1, N2 sampai N ke 17 per 17. X barnya ini sudah diketahui nih, 80. Nah, kita substitusikan, berarti 80 ditambah N1 tambah N2 tambah sampai N17 dibagi 17. Nah, ini bisa kita kali silang. Berarti 80 dikali 17 sama N1 ditambah N2 ditambah sampai N17. Maka 80 dikali 17 itu menghasilkan 1360. Jadi nilai N1 tambah N2 sampai N17 itu 1360. Lalu langkah yang ketiga, kita mencari rata-rata nilai ulangan 13 peserta didik lainnya. Berarti kan dimulai dari N18 sampai N30 karena sisa dari N17 ini kan. Nah, berarti X bar sama dengan
N18 ditambah N19 sampai N30. Lalu X-bar-nya sudah diketahui. Di sini itu 83. Kita substitusikan. Berarti sama dengan 83 sama dengan N18 ditambah N19 sampai N30 per 13. Lalu kita bisa kali silang. Berarti 83 dikali 13 sama dengan N18 ditambah N19 sampai N30. Itu berarti sama dengan 1079. Sehingga nilai ulangan terkecil yang mungkin dari 5 peserta didik sisanya adalah, berarti kan sisanya N itu kita bisa cari dengan rumus N1 ditambah N2 sampai N35. Itu sama N1 ditambah N2 sampai N17 ditambah N18 ditambah N19 ditambah N30. Lalu buka kurung ditambah buka kurung N31 ditambah N32 ditambah N35. Nah, ini N1 tambah N2 tambah N3 sampai N35 itu kan hasilnya ini ya. Nah, ini kita substitusikan menjadi 2936,5. Lalu yang ini itu kan nilainya 1360. Kita substitusikan ke sini. Kalau N18 ditambah N19 sampai N30, berarti kan yang ini itu nilainya 1079. Kita substitusikan. Nah, untuk nilai N31 sampai N35 itu kan yang akan mau kita cari. Nah, berarti ini tetap aja seperti ini. Nah, lalu untuk 1360 ditambah 1079 itu bisa kita pindah ruaskan ke sini. Nah, karena ini positif, dipindah ruaskan menjadi negatif. Berarti 2936,5 dikurang 1360 dikurang 1079 sama dengan jumlah dari N31 sampai N35. Nah, setelah itu sama dengan 497,5 sama dengan jumlah dari N31 sampai N35. Maka nilai N31 sampai N35 harus kita maksimalkan menjadi 100. Sehingga total N31 ditambah N32 ditambah N33 ditambah N34. Berarti kan itu 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 45. Jadi diperoleh nilai ulangan terkecil yang mungkin yaitu, kenapa ini sampai N34? Karena kita kan mau mencari nilai terkecil kan, nilai ulangan terkecil. Jadi sebisa mungkin nih 4 anak ini harus 100 nilainya. Nah, berarti kan di sini 497,5 ditambah N31 buka kurung ditambah N31 ditambah N32 sampai N34 ditambah N35. Nah, nilai ini maaf teman-teman, ini seharusnya itu sama dengan 400. Karena 100 ditambah 100 ditambah 100 itu 400. Nah, nilai ini kita bisa substitusikan menjadi 400. Lalu ditambah N35. Ini kita pindah ruaskan menjadi dikurang. Berarti 497,5 dikurang 400 sama dengan N35. Maka didapat nilai N35 itu 97,5. Nah, jadi di sini diketahui bahwa nilai ulangan terkecil yang mungkin dari 5 peserta didik yaitu 97,5. Cukup sekian video pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.